Salatullah salamullah ala Yasin. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyat berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyat berkah. Salatullah salamullah. Kenapa kita harus ngaji? Ini jawabannya. Wong urip ning ngalam donya iku ngono mung sedela bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Salatullah. Kenapa harus ada kota infak? Ini jawabannya. Semua ada jawabannya. Apa? Biar berkah. Salah satu yang hidupnya berkah itu banser. Tanpa gaji, betul? Tapi coba Anda lihat banser bahagia. Yang jomblo juga bisa mendapatkan jodohnya. Banser anaknya 4 bisa sekolah semua, betul? Padahal nggak punya gaji. Ini alasannya supaya berkah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah. Cilik kudu ngaji. Ini alasannya. Ono alasannya maning. Iki cangkeme mangan. Alasan lemu. Wong lanang ki wetenge aja gede-gede. Lah wong lanang wetenge gede biasanya manuke cilik. Bocah cilik diwulang ngaji. Sesuk yen gede dadi kiai, dadi kiai. Kok gak diaminkan? Telat malaikatnya minggat. Ulangi ya, bareng-bareng ya, jangan kompak ya, aja telat ya. Prok jadi apa? Kiai Pak Tarno keprima. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai dah belum. Tapi telat ini kesusu.
Wondene cangkeme nyong mingkem dhisik. Cuk, amin. Kan aku capek. Ulang ya. Yang ngomong ya. Ajak ke susu ya. Ajak telat ya. Bareng-bareng ya. Prok-prok jadi apa? Ngulangi mana yang ngulangi? Kan Kiai bisa keren kayak Gus Miftah. Betul Bu? Kiai bisa keren kayak Pak Sobari. Walaupun kerennya diragukan. Bocah cilik diulang ngaji, sesoyen gede dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah desa apa tadi namanya? Desanya Kali Giri. Kali Giri. Desa Kali Giri ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Lurah sombong. Terus gimana? Anak gajah adus neng beli, najan gagah manue. Apa? Oh, sair Gus Miftah. Oke. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke randa sing jaluk diajari ngaji. Kok tidak bisa terima? Kan aku setia. Saya sama Habib ini prinsipnya sama. Nikah itu ibadah, dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya kalau dipamer-pamerkan kan nggak berpahala. Makanya pakai sebari sembunyi-sembunyi. Orang menyat ya aneh. Kalau yang buruk nih kalau keprimen. Telas yang basah duduk di bawah, saya doakan mudah-mudahan kalau pulang pengajian little body kita semuanya sudah dijadikan pribadi yang menyenangkan oleh Allah. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dosa kita diampuni karena puasanya, amin. Dosa-dosanya diampuni karena tarawehnya, amin. Diampuni karena qiyamul lailnya, amin. Diampuni karena sedekah dan zakatnya, amin. Tapi mohon maaf, tantangannya tidak berhenti di situ. Setan tuh paling gak seneng kalau lihat orang suci. Setan tuh paling gak suka kalau lihat orang benar. Maka mohon maaf, setan itu tidak menang saat dia berhasil menggoda kita dengan perbuatan dosa. Tapi setan merasa menang jika kita yang berdosa merasa Allah sudah menutup ampunannya untuk kita. Maka jangan kemudian kita gagal. Gagal kenapa? Merasa dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Saya itu aliran orang optimis. Optimis masuk surga. Kenapa? Karena orang risau akan masuk neraka. Itu juga bagian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
yang selalu menggoda dada manusia minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan jun. Loh, kita tuh pede ya Beb, kenapa nggak pede? Coba apalagi ini sholawat bersama Habib Ali. Saya semalam baca hadis, Nabi Muhammad bersama Jibril melihat ada malaikat, itu tangannya berjuta-juta, jarinya ini jutaan. Nabi Muhammad tanya sama Jibril. Saya kemarin di kamarnya Habib Lutfi membahas kitabnya Imam Abu Hasan As-Sadi tentang sholawat. Muhammadun basarun lakal bashar. Ibu mohon maaf, Jibril itu malaikat terbaik, Nabi Muhammad itu nabi terbaik. Lebih mana derajatnya mulia? Lebih mulia Jibril apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengatakan posisi Jibril itu lebih tinggi daripada Muhammad, tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sama Jibril omong-omongan. Ada malaikat jarinya banyak. Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril sahabatku, itu siapa?" Itu adalah malaikat penghitung butiran air hujan. Yang dia hitung dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nabi Muhammad penasaran. Dia dekati malaikat ini. "Wahai malaikat, tugasmu apa?" "Saya menghitung air hujan." "Air hujan mana yang kamu hitung?" "Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman." Apa pertanyaan Nabi Muhammad? "Pernah nggak kamu keliru?" "Enggak, saya bisa menghitung berapapun jumlah air hujan, butirannya yang turun dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman." "Ada nggak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung?" "Ada. Yang tidak bisa aku hitung cuma satu. Ketika umatmu bersolawat kepadamu, maka Allah akan memberikan ganjaran dan pahala yang saya tidak mampu untuk menghitungnya." Amin. Ini berarti termasuk kita semuanya. Apalagi Anda bersama Habib tadi bersolawatan sekian saat. Ini menunjukkan apa? Saya optimisme. Orang yang akan mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena orang itu masuk surga atau neraka bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Itulah alasan kenapa saya tidak mau berhenti ngaji. Karena dari sekian banyak panggung pengajian yang saya datangi, saya tidak pernah tahu panggung mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Tapi saya meyakini dengan ketenangan kita hari ini, dengan kekhusyuan hari ini, dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan ini adalah salah satu pengajian yang mendatangkan rahmatnya Allah. Karena rahmat, Bu, bukan karena amal kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kayak kita mau hitung-hitungan, mohon maaf, kita nggak bisa ngitung nikmatnya Allah. Sementara ibadah kita terbatas. Maka ada cerita, ada orang masuk surga, dia pede masuk surga karena amalnya. Akhirnya dia dimasukkan surga oleh Allah hanya 70 tahun sesuai dengan umurnya. Kenapa? Karena dia pede masuk surga karena amal ibadahnya. Padahal usianya hanya 70 tahun. Setelah 70 tahun dia dilemparkan ke neraka. Padahal orang masuk surga itu selama-lamanya. Itulah alasan kenapa kalau membaca Al-Quran, Anda ketemu kalimat finnar, membacanya harus berhenti. Kemudian dilanjutkan hum fiha khalidun. Tetapi sebaliknya, kalau Anda membaca Al-Quran fil jannah, harus diteruskan, jangan berhenti. Fil jannatil lati hum fiha khalidun. Kenapa Bapak Ibu? Orang masuk surga itu selama-lamanya. Tapi orang masuk neraka setelah dosanya bersih bisa dikeluarkan dari neraka kemudian masuk surga. Maka jangan salah niat. Kita datang ke sini hanya mencari rahmatnya Allah. Banser ikut pengajian mencari rahmatnya Allah. Saya kemarin ditanya, "Gus, hebat mana? Tentara, polisi apa Banser?" Banser. Kenapa? Jelas. Banser nggak ada gaji. Tentara, polisi ada gaji. Tentara, polisi, SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada Pak yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Kalau hujan selawatan maning. Oke.